Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang perbandingan ukuran tinggi badan dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang. Namun sebelum itu, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya robbal alamin. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Gurun tandus itu terbentang luas, hamparan pasir yang tak berujung tampak tak bernyawa di bawah teriknya matahari. Angin panas berhembus membawa butiran-butiran debu yang berputar-putar di udara, seakan menyembunyikan sesuatu yang telah lama terlupakan. Di tengah sunyi yang mencekam, sekumpulan arkeolog menggali dengan penuh semangat. Mereka telah menghabiskan berbulan-bulan mencari sesuatu yang berharga, tapi hingga hari ini pencarian mereka tak membuahkan hasil. Sampai akhirnya terdengar suara dentingan logam mengenai sesuatu yang keras. Seseorang menghentikan pencarian itu. Dia adalah Profesor Malik, pemimpin ekspedisi yang telah berpengalaman mengungkapkan misteri sejarah. Para pekerja yang sibuk menggali seketika menghentikan aktivitas mereka. Mereka saling berpandangan, mencoba memastikan bahwa mereka semua mendengar suara itu dengan hati-hati. Malik berjongkok lalu menyentuh tangannya pada permukaan tanah yang baru saja terkena pukulan sekop. Jantungnya berdegup lebih kencang, sesuatu ada di bawah sana, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka duga sebelumnya. Para pekerja mulai menyikat permukaan yang keras itu dengan hati-hati. Saat debu dan pasir mulai tersingkir, sesuatu yang tak terduga muncul ke permukaan. Tulang, namun bukan sembarang tulang. Ini adalah fragmen dari sesuatu yang lebih besar. Guratan alami yang terdapat di permukaannya begitu halus, seolah-olah telah mengalami pengikisan selama ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Seorang peneliti muda bernama Rina, yang selama ini selalu skeptis terhadap mitos-mitos kuno, berkata, jika itu bukan tulang biasa, saat melihat ukurannya yang terlalu besar untuk manusia manapun yang pernah diketahui. Paleontolog yang ikut dalam ekspedisi, Dr. Hafiz, segera berjongkok di sampingnya. Ia mengangkat sepasang kacamatanya ke dahi, menatap tulang tersebut dengan sorot mata yang sulit ditebak. Jika itu tulang manusia, maka mereka baru saja menemukan sesuatu yang akan mengubah sejarah peradaban. Para peneliti dan pekerja semakin semangat. Panggilan dilanjutkan dengan ketelitian yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, makin banyak bagian dari kerangka yang muncul ke permukaan. Tengkoraknya akhirnya tersingkap, membuat semua orang yang melihatnya menahan napas. Dari sebuah mobil, rahangnya begitu kokoh, seakan pernah digunakan untuk menggigit sesuatu yang jauh lebih besar dari makanan yang dikonsumsi manusia modern. Malik pun melangkah mundur, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada catatan sejarah tentang manusia sebesar ini. Bahkan ini lebih besar dari dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan. Seorang teknisi lapangan yang membawa penggaris besar dan alat ukur segera mendekat. Ia mulai mencatat ukuran dari fragmen yang telah terbuka. Dia mengira-ngira jika tinggi keseluruhan makhluk ini bisa mencapai 200 meter mungkin lebih. Semua orang terdiam. 200 meter lebih, tinggi dari Ka'bah di Arab, bahkan mendekati Menara Eiffel yang menjulang hingga 330 meter. Bayangkan, sebuah makhluk seukuran gedung pencakar langit berjalan di bumi ini pada masa lalu. Hening menyelimuti lokasi penggalian. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat, seolah semua sedang mencoba memahami skala dari penemuan ini. Mereka tidak hanya menemukan fosil manusia purba, mereka telah menemukan sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam sejarah, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Matahari mulai tenggelam di cakrawala, menyisakan langit merah keemasan yang dramatis. Bayangan dari tulang raksasa itu terpantul panjang di atas pasir. Angin yang berhembus semakin kencang, seakan membawa bisikan dari masa lalu yang lama terkubur. Seorang anggota tim buru-buru menyiapkan peralatan komunikasi, jari-jarinya gemetar saat ia mengetik pesan darurat kepada kantor. Beberapa detik kemudian, jawaban datang untuk mengirimkan semua data yang mereka punya dan akan mengirim tim tambahan secepat mungkin. Ini bisa menjadi penemuan terbesar abad ini. Malam pun tiba. Para peneliti menyalakan lampu sorot untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Namun tanpa mereka sadari, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk ditemukan. Di bawah tumpukan pasir yang masih menutupi sebagian besar kerangka, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar tulang. Ada sesuatu yang terkubur bersamanya, sesuatu yang bisa menjelaskan asal-usul raksasa ini, dan mungkin sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Lampu sorot menerangi fosil raksasa yang masih sebagian besar tertanam di dalam pasir. Bayangan tulang raksasa itu terpantul di atas pasir, menciptakan pemandangan yang begitu surrealis, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari dalam bumi. Peneliti muda yang selama ini skeptis berdiri di samping Profesor Malik, menatap fosil dengan ekspresi penuh tanda tanya. Jika itu manusia,
Bagaimana mungkin dia tidak pernah menemukan jejak mereka sebelumnya? Malik terdiam, matanya menyipit, menatap ke kejauhan seolah-olah mencoba menyusun jawaban yang masuk akal. Bumi menyimpan banyak rahasia, mereka hanya menggaruk permukaannya. Siapa yang tahu, apalagi yang tersembunyi di bawah tanah. Dr. Hafiz masih sibuk mencatat ukuran dan bentuk tulang. Jika mereka menilik ukuran tulang, maka raksasa ini bukan sekedar legenda. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Tapi bagaimana bisa mereka hidup di masa lalu tanpa meninggalkan catatan peradaban? Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak ada yang bisa menjawabnya. Di tengah keheningan, seorang pekerja yang sedang menggali, di sisi lain lokasi tiba-tiba berteriak. Dia kembali menemukan sesuatu. Di bawah sorot lampu, terlihat sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Sebuah lempengan batu besar dengan ukiran aneh di permukaannya muncul. Itu bukan sekedar batu biasa. Itu tulisan, tapi bukan tulisan yang pernah dilihat sebelumnya. Malik memerintahkan agar lempengan itu dibersihkan dengan hati-hati. Saat debu dan pasir tersingkir, ukuran yang lebih jelas mulai tampak. Garis yang terukir di batu itu membentuk simbol yang tidak bisa mereka pahami. Beberapa menyerupai hieroglif Mesir, tapi dengan pola yang jauh lebih rumit. Apakah ini bahasa mereka? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal yang jelas, temuan ini bukan hanya soal fosil raksasa, tapi jejak peradaban yang benar-benar asing bagi sejarah manusia. Mereka pun mengirim gambar lempengan itu ke berbagai ahli bahasa kuno di seluruh dunia. Ternyata, simbol ini memiliki kemiripan dengan beberapa hieroglif yang ditemukan di Mesir dan Sumeria. Namun ini lebih tua dan lebih kompleks. Jika benar ini tulisan, maka peradaban ini mungkin jauh lebih maju daripada yang mereka kira. Mendengar itu, semua orang di lokasi penggalian saling berpandangan. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai merayap di benak mereka. Tapi belum selesai sampai di situ, saat mereka berusaha menafsirkan ukiran itu, salah seorang pekerja tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Ia menginjak tanah dengan perlahan dan terdengar suara gemuruh yang menggetarkan pasir di sekeliling mereka. Semua orang bergegas mundur, berjaga-jaga menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Tanah di sekitar lokasi penggalian mulai bergetar. Pasir perlahan-lahan runtuh, memperlihatkan sesuatu yang lebih besar yang terkubur di bawahnya. Sesuatu yang tampak seperti struktur raksasa mulai muncul. Batu besar dengan ukiran yang lebih rumit pun tersingkap. Batu itu adalah bagian dari sebuah bangunan yang telah terkubur selama ribuan bahkan jutaan tahun. Ini adalah reruntuhan dari sebuah kota. Angin gurun berhembus, seolah-olah ada sesuatu yang perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Itu baru permulaan. Di bawah cahaya lampu sorot yang menerangi padang pasir, para peneliti berdiri membisu. Di hadapan mereka, reruntuhan raksasa mulai muncul dari dalam pasir, menandakan adanya sebuah peradaban yang telah lama terlupakan. Struktur batu yang menjulang tinggi dihiasi dengan ukiran misterius, seakan mengundang siapapun yang melihatnya untuk menggali lebih dalam. Mereka baru saja menemukan kota raksasa. Ukiran di permukaan dinding itu menggambarkan sosok tinggi menjulang, jauh lebih besar dari manusia biasa yang hidup berdampingan dengan makhluk yang tampak seperti binatang prasejarah. Beberapa ukiran bahkan memperlihatkan mereka membangun struktur besar seolah peradaban mereka jauh lebih maju daripada yang pernah dibayangkan. Dr. Hafiz mengangkat lampu sorotnya lebih tinggi. Ini adalah kota metropolis dengan jalan-jalan yang tertata dan bangunan kokoh. Bagaimana mungkin semua ini terkubur tanpa jejak di catatan sejarah? Di tengah suasana tegang itu, salah seorang pekerja yang menjelajahi bagian lain dari lokasi penggalian berteriak, "Di sana!" Tepat di tengah-tengah puing-puing di kota yang baru saja terungkap, terdapat sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah gerbang raksasa. Pintu masuknya terbuat dari batu hitam yang dipahat dengan presisi tinggi. Di sekelilingnya terdapat ukiran berbentuk lingkaran dengan simbol aneh yang tampak seperti bahasa kuno. Gerbang itu setengah terkubur dalam pasir, tetapi meskipun telah tertutup selama ribuan tahun, permukaannya masih terlihat utuh, seakan dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari sekedar waktu. Profesor Malik melangkah maju, matanya tidak lepas dari gerbang tersebut. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini bukan sekedar pintu biasa. Dengan hati-hati, salah seorang teknisi mendekat dan menyoroti lampu ke ukiran tersebut. Beberapa dari simbol ini mirip dengan yang ada di lempengan batu yang ditemukan sebelumnya. Mungkin ini adalah kunci untuk membukanya. Para peneliti mulai berdiskusi, mencoba mencari cara untuk mengungkap makna dari simbol itu. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, angin gurun tiba-tiba berhenti, seolah seluruh dunia menahan napas. Lalu terdengar suara gemuruh, tanah di sekitar mereka bergetar. Pasir yang menutupi sebagian besar gerbang mulai meluncur turun mengungkapkan lebih banyak detail dari ukiran tersebut. Dr. Hafiz menoleh ke Malik, wajahnya penuh kecemasan. Dia menyarankan untuk mundur karena mereka tidak tahu apa yang sedang dihadapi di sini. Tapi Malik tetap terpaku di tempatnya. Baginya ini adalah bukti bahwa sejarah yang mereka ketahui selama ini hanya sebagian kecil dari kebenaran yang sesungguhnya. Rina berkata,
jika Malik harus segera mengambil keputusan. Jika gerbang ini terbuka, apakah mereka benar-benar siap untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Namun tiba-tiba gerbang itu bergetar lebih keras. Dari celah yang mulai terbuka, udara dingin berhembus keluar, membawa aroma yang tidak dikenal. Sebuah bau yang berasal dari masa yang telah lama terkubur dalam sejarah. Dan dari dalam kegelapan gerbang itu, sesuatu bergerak. Gerbang raksasa itu perlahan terbuka. Cahaya dari lampu sorot menerobos masuk ke dalam, menampakkan sebuah ruang besar yang tersembunyi di baliknya. Ruangan itu dipenuhi dengan dinding batu yang tertutup ukiran misterius, menggambarkan kisah tentang manusia raksasa yang pernah hidup di bumi. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Mereka menahan nafas saat melihat sosok yang terpahat di dinding. Gambar itu menunjukkan manusia dengan tinggi yang tak terbayangkan, yang hidup berdampingan dengan hewan yang kini telah punah. Ada yang sedang membangun menara raksasa, ada juga yang bertarung dengan makhluk besar lainnya. Namun yang paling mengerikan adalah bagian akhir dari ukiran itu. Sebuah adegan menunjukkan kehancuran besar, langit yang gelap, dan sosok raksasa yang jatuh satu persatu, seolah ada sesuatu yang mengakhiri keberadaan mereka secara tiba-tiba. Ukiran terakhir menunjukkan sosok kecil yang lebih menyerupai manusia modern berdiri di atas reruntuhan kota mereka. Mungkin inilah mengapa mereka tidak pernah tercatat dalam sejarah. Peradaban mereka hancur sebelum sempat meninggalkan jejak yang bisa ditemukan oleh manusia modern. Tiba-tiba, tanah kembali bergetar. Batu di langit-langit mulai runtuh, seolah tempat ini tidak ingin rahasia terungkap lebih jauh. Mereka semua berlari keluar dari gerbang, tepat saat ruangan itu mulai runtuh di belakang mereka. Begitu mereka keluar, gerbang raksasa itu kembali tertutup dengan sendirinya, seakan mengunci rahasia yang tersembunyi di dalamnya selama-lamanya. Malam itu, para peneliti hanya bisa berdiam diri, mencoba mencerna semua yang baru saja mereka saksikan. Apakah mereka akan mengungkapkan ini kepada dunia? Dr. Malik tersenyum tipis dan berkata, jika dunia belum siap untuk kebenaran ini, dan membiarkan tempat ini tetap menjadi misteri sampai waktunya tiba. Hikmah yang dapat diambil, yaitu sebesar apapun kekuatan manusia, sehebat apapun peradabannya, semuanya tetap berada dalam genggaman Allah. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi sehingga hati, akal mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Cerita ini hanyalah fiksi yang dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmah darinya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.